pemerintah memberikan kebijakan terhadap investor dari Cina dengan HGB, hak guna bangunan, 160 tahun. Berarti penjajahan tanpa perang. Sekarang Indonesia benar-benar tercengkeram oleh Cina, imperialisme Cina. Tapi tidak melewati militer, tapi melewati near militer. Itu bahasa akademiknya. Artinya imperialisme Cina memerangi Indonesia ini lewat strategi near militer, non militer, yang sering disebut dengan proyek One Belt, One Road. Otomatis ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, apalagi Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina, tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tidak ada. Tapi ada take and give. Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia. Tahap pertama 647 triliun. Itu syarat yang paling utama adalah agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya apa? Muncul sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tertanggal 5 Maret tahun 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, pemerintah Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk program sekularisasi bagi Muslim Indonesia. Terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler seperti Turki. Para umat yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana implikasinya bagi NKRI ketika Cina memberikan syarat, bahkan terungkap Cina ingin melakukan sekularisasi untuk Indonesia, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalau bahasa logika politiknya, kalau nanti Indonesia berhasil menjadi sebuah negara sekuler, itu entry point, pintu masuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara komunis. Ini. Jadi sekuler dulu, baru komunis bangkit. Nah sekarang tanda-tandanya ada enggak? Ya. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata staf Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Aditya Warmantoha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, ketika Indonesia ini berubah kiblat ke Cina, itu implikasinya Ipolisosbud Hankam. Itu nyata. Nah sekarang bagaimana reaksi dunia ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina? Ada dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Whelan dan August Cole, melakukan riset dan hasilnya dipublish. Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik itu? Artinya diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Kira-kira tanda-tandanya ada enggak? Sudah. Yang pertama, Menteri Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan diprediksi bulan Juni 2023, berarti tahun depan, yang akan meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah Presiden Cina Xi Jinping.
berarti Indonesia tidak punya kedaulatan. Tanda yang kedua, yang mengarah kepada bencana geopolitik. Begitu Cina mencengkeram Indonesia, akhirnya otomatis pemerintah harus all out. Ya kan? Di antaranya policy yang pertama, pemerintah memberikan kebijakan terhadap investor dari Cina untuk IKN, ibu kota negara yang baru, dengan HGB, hak guna bangunan 160 tahun. Berarti penjajahan tanpa perang. 160 tahun hak guna bangunan. Artinya IKN itu nanti dibangun dari hutang dari Cina, semennya juga dari pabrik semen Cina, buruhnya dari Cina, ya kan? Tapi kalau sudah jadi, Indonesia harus menyewa gedung-gedung itu. Sementara ibu kota Jakarta sudah digadaikan. Nah, itu. Sehingga nanti itulah tanda bencana, tanda-tanda bencana geopolitik. Di samping itu, Indonesia menambah lagi, tidak hanya HGB 160 tahun, tapi mendapatkan bebas pajak selama 30 tahun. Bebas pajak. Artinya tidak ada pungutan pajak bagi investor dari Cina. Ditambah lagi kebijakan yang baru, dapat diskon pajak 350%. Sudah, ini tanda yang kedua. Kemudian tanda-tanda akan terjadi bencana geopolitik itu yang ketiga. Ada lagi kebijakan yang baru, yaitu visa second home. Artinya apa? Orang-orang Cina daratan boleh, artinya diberikan visa tidak 5 tahun lagi, tapi 10 tahun baru ngurus visa lagi. Sehingga akhirnya sekarang tiap hari, baik di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kendari, Bandara Manado, berbondong-bondong rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia. Bahkan Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong ketika pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, beliau memberikan statement, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia, target tahun 2020. Sudah selesai apa belum? Sudah. 10 juta itu yang tercatat, yang tidak tercatat. Bahkan kalau nanti 10 proyek reklamasi itu jadi, diprediksi 2024 ada 200 juta rakyat Cina daratan yang berada di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana respon Panglima TNI, mantan Panglima TNI? Yang pertama Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Yang kedua Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Djoko Santoso sudah meninggal, tapi saat beliau hidup bersama Pak Gatot juga memberikan statement, merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Gold. Jadi bencana geopolitik itu tidak, artinya bisa lebih cepat daripada tahun 2030. Lebih cepat dari tahun 2030. Karena yang memberi statement ini mantan Panglima TNI, saya kira itu valid. Nah, seperti itu. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah, itu tadi tanda-tanda akan terjadi bencana geopolitik. Nah sekarang bagaimana tahapan-tahapan itu untuk Indonesia? Karena Cina sudah memberikan satu kebijakan, agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agamanya privasi, hanya pribadi-pribadi. Ini, kejadian ini persis dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 114.
12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adakhalha libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Surah An-Nahl ayat 112. Wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Nah, kira-kira ingkar akan nikmat Allah yang nyata di hadapan kita apa kira-kira? Tadi meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa? Kira-kira apa dampaknya? Fadaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah pakaikan negeri ini al-ju', kelaparan, kemiskinan. Artinya apa, ibu-ibu? Bukan terus akhirnya yang dimaksud kelaparan di sini rakyatnya tidak makan sama sekali, bukan. Artinya apa? Budaya miskin. Kalau budaya miskin itu actionnya korupsi. Sehingga akhirnya budaya, artinya korupsi itu menjadi budaya di Indonesia, bahkan menggurita sekali ini.